Hey, what's up guys, welcome back with me Badur Rahman. So di video kali ini aku akan berikan tips menghindari modus penipuan digital. Nah, kenapa sih bahasannya kok tentang penipuan? Ya karena ini juga berkaitan dengan pengalaman pribadiku. Jadi aku ingin sharing ke teman-teman agar teman-teman bisa menghindari hal seperti yang aku alami ini. Dan juga ya semoga ada hikmah yang bisa teman-teman ambil lah. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Jadi tepatnya pada tanggal 30 Juni 2021, ya ini cukup lama lah, tahun lalu itu. Kenapa aku buat sekarang? Ya karena kameranya sempat rusak di servis, juga servisnya lama, dan ya baru sempat lah buat sekarang karena kesibukan juga sih. So sibuk. Jadi sebelumnya aku cerita juga, ini aku ada dua WhatsApp. Yang pertama itu WhatsApp di nomor utamaku, dan yang kedua WhatsApp bisnis gitu. Nah ya buat aku jualan gitu juga. Nah, ini si penipu ini ngechat di WhatsApp bisnisku, guys. Nah, jadi dia awalnya ngechat gini, PP gitu. Ada apa mas? Pasti di mana? Di rumah, sibuk ta. Terus dia manggil juga. Nah, itu aku pas posisi lagi main game ya, lagi main game, jadi nggak aku jawab gitu. Kenapa gitu? Duit saldo ta? Punya saldo ta? Dia nanya, punya saldo ta gitu. Ada 500 ada ta? Nggak ada, 500. Ada berapa? Tak pinjam gitu, boleh nggak? Nanti sore jam 4 tak ganti langsung. Nah di sini ini dia ngirim m-bankingnya si penipu ini, guys. Dia ngirim m-bankingnya. Terus dia ngecer juga, kirim nomor rekeningmu sekalian, nanti jam 4 langsung tak TF balik. Dari bahasanya aja ini udah nggak yakin kalau dia itu saudaraku, guys. Masku lah. Dari bahasanya ini juga bukan bahasanya masku. Jadi ya aku nggak yakin gitu. Nah terus aku telepon kan si penipu ini. Telepon dulu kalau mau di TF gitu. Ya aku percaya. Nah jadi ini percakapannya udah selesai sampai sini. Terus diblokir nomor WA aku, diblokir. Nah jadi ada juga video ini hasil rekaman yang aku dengan si penipu itu, guys. Rekaman telepon lah. Nah ini aku video call tapi nggak dijawab. Nah nih diangkat. Mas, tuh menyambungkan ulang. Padahal udah diangkat gitu kan. Cuma ya ini bisa aja dimatikan datanya, jadi menyambungkan ulang. hei, Nah ini nyambung ini, guys. Nah ini baru dinyambung menyambungkan ulang. Nah ini telepon biasa juga. Itu udah nyambung kan awalnya udah nyambung, cuma nggak dijawab gitu sama si dianya. Nah ini fotonya masku, terus namanya juga pakai namanya masku itu, guys. Makanya aku heran gitu sama ini penipu. halo, Assalamualaikum. Nah ini aku chat juga ke teman-temannya, kali aja di rumah temennya gitu kan. Soalnya di HP-nya masku yang satunya ini aku WA juga nggak aktif gitu, centang satu. Makanya itu aku ragunya sih ya di situ tadi, karena nge-WA masku dan centang satu gitu kan. Nah itu centang satu, entah HP-nya paketannya mati atau hilang atau gimana kan ya. Makanya ini aku juga ngubungin ke teman-temannya juga, karena ya bisa aja itu juga beneran masku gitu, karena dia pakai fotonya masku sama namanya masku juga. Nah ini aku telepon ke nomor biasa juga nggak dijawab sama masku, guys. Makanya itu aku ragu gitu, bimbang gitu kan, karena itu tadi di WA nggak jawab, di telepon biasa juga nggak jawab. Nah ini baru dijawab sama masku, guys. Tuh. Ini ada yang pakai foto profilmu, tak kirim di WA ya.
HP-mu Iya. dua-duanya di kamu dah. Iya. Ini loh, tak kirim. Dia minta transfer Berapa? atas nama kamu. Awalnya 500, tapi dari bahasanya lo bukan kamu. Iya ta. Iya. Kamen di rumahnya Mas Anas. Hah? Kamen di rumahnya Mas Anas dah. Iya. Itu lihat kan tak kirim di chat. Iya ya. Share aja di itumu di WA mu. Kan? Iya. Di apa jenenge? Story WA. Iya. Soalnya apa Ya namanya? wis. Jadi ya itu tadi guys, setelah Masku aktif dan menjawab teleponnya, ya mungkin emang lagi di mode pesawat gitu atau lagi di charge dan dia mungkin lagi tidur gitu, makanya centang satu WA-nya. Dan setelah dijawab ya baru aku lega dan ya udah nggak jadi aku TF gitu kan. Dan nggak lama kemudian ya itu tadi WA aku diblokir ini guys, jam 12.48 ya itu udah diblokir. Nah lalu kita masuk ke tipsnya agar terhindar dari modus penipuan digital. Tips yang pertama yaitu menjaga informasi pribadi. Nah ini sangat penting sekali agar kita tidak sembarangan memberikan informasi kepada orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Misalnya saja nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, alamat rumah gitu, dan informasi penting lainnya. Nah pokoknya informasi pribadi dan berkas penting tersebut jangan sampai diketahui oleh orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Lalu selanjutnya tips yang kedua, jangan mudah tergiur dengan hadiah ataupun keuntungan yang ditawarkan. Nah seringkali kita mendapatkan SMS maupun pesan dari orang yang tidak kita kenal untuk memberikan hadiah ataupun keuntungan yang sangat menggiurkan dan bahkan tidak masuk akal. Nah di sini juga misalnya ya, ini ada SMS dari nggak tahu ini nomor gak jelas gitu kan. Surat keputusan kantor PT Shopee, selamat Anda mendapatkan hadiah kedua 175 juta gitu dengan ID bla 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 untuk memastikan. Nah sangat nggak masuk akal gitu kan, dapat hadiah 175 juta itu dari PT Shopee bilangnya. Shopee itu kan termasuk juga online shop ya, terbesar lah, termasuk besar itu online shopnya. Nah terus ini dikasih link, nah dari linknya aja udah nggak jelas ini, bit.ly gift Shopee. Nah ini 669 ini itu udah nggak resmi gitu guys. Ini ada juga, selamat Anda resmi sebagai pemenang kedua. Nah ini sama kayak tadi itu guys, cuma yang ngirim di nomor yang beda. Pokoknya link-link yang kayak gini, link yang nggak resmi itu udah jelas kalau itu penipuan guys, jadi jangan langsung percayalah. Kalau dapat SMS maupun pesan yang seperti ini ya saranku teman-teman abaikan ataupun langsung dihapus. Nah karena ya sudah jelas kalau ini modus penipuan, jadi langsung aja ya kita hapus ini guys. Oke lanjut. Tips yang terakhir yaitu hanya percaya informasi dari situs resmi. Nah ya seperti halnya tadi, nah jadi si pelaku ini membuat iming-iming dengan hadiah maupun keuntungan yang menggiurkan dan mengatasnamakan perusahaan yang sudah resmi ataupun yang udah besar. Nah oleh karena itu kita juga harus meninjau kembali, bahkan harus selalu waspada dan hati-hati dengan nomor yang tidak kita kenal. Nah di sini juga ada satu aplikasi yang sangat bagus, yaitu aplikasi Truecaller. Anjay, promosi ya, padahal nggak di endorse gitu kan, tapi ya nggak apa-apa lah, karena menurutku ini emang benar-benar aplikasi yang bagus. Jadi di aplikasi ini juga kita dapat mengetahui bahwa nomor yang masuk ataupun ya nomor tersebut itu bisa kita cari gitu, apa benar ini nomor resmi atau bukan, karena bisa terdeteksi di aplikasi ini guys, aplikasi Truecaller. Kayak misalnya ini ya, tadi si penipu ya. Nah ini juga bisa muncul kan WA-nya. Ini coba kita klik. Nah, oh ya, kita hapus dulu. Kita hapus. Ini karena udah tak kasih nama ya. Oke, kita hapus dulu ya. Nanti di sini bakal muncul nama aslinya.
Mana tadi? Nah ya ini yang tadi kan nomornya si penipu ini kan. Tuh langsung keluar kan di aplikasi Truecaller-nya, namanya Somod. Nah namanya Somod itu. Coba kita lihat di WA-nya. Oh di WA-nya sih nggak ada, cuma namanya tadi keluar kan, Somod. Ini aku pakai di WA utamaku jadi bisa muncul namanya, karena si penipu tadi itu blokir di WA bisnisku. Jadi makanya di WA utamaku bisa muncul gambar dan ya gambar istilahnya yang nggak diblokir gitu, karena dia yang nggak tahu, mungkin nggak tahu WA asliku, jadi dia sebelumnya di WA bisnisku gitu kan, WA bisnis. Nah jadi si nama penipunya itu nama aslinya si Somod gitu guys. Nah seperti ini juga ada telepon dari Lazada Customer Care. Tuh ini juga ada beberapa ulasan juga dari yang lainnya, selalu mengganggu, telepon terus berulang. Nah jadi ya komplain dari pengguna aplikasi Truecaller ini ya. Jadi kita bisa tahu gitu, bisa ngelihat nih ada 274 laporan spam. Kalau ini jelas-jelas nomor resmi dari aplikasi tersebut, kayak ini Lazada Customer Care, Telkom, IndiHome, Maxim gitu, Telkom, Scammers. Nah jadi kalau misalnya ada nomor baru atau nomor yang nggak dikenal gitu, ada yang SMS maupun yang nelpon kita, nanti bakal terdeteksi di aplikasi Truecaller ini. Oh ya, terakhir aku juga mau berpesan, tetap waspada dan selalu berdoa, karena tindak kejahatan ada di mana-mana. Oke, sekian dariku, saya Badur Rahman, stay clean and peace. Bye.